Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, serta jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, ini hari yang baru, kembali kita akan mengawalinya dengan memikirkan kebenaran firman Tuhan. Satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-19, kita akan membaca dari ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada guru Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal ini tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Jemaat yang terkasih, dari pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, saya mengangkat tema air mata Tuhan. Kalau kita melihat beberapa hari yang lalu bahwa saudara-saudara kita Muslim itu memperingati Hari Raya Idul Adha. Yang menarik, ada satu artikel yang mengatakan bahwa sapi itu punya perasaan, bilangnya punya perasaan. Dia tahu kalau sebentar lagi dia akan dikurbankan atau disembelih. Jadi akan keluar air matanya begitu. Ya, itu ada beberapa orang bilang seperti itu. Tetapi seorang guru besar dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada bilang itu nggak seperti itu, gitu ya. Dia katakan bahwa itu sebenarnya air mata keluar karena proses pengiriman. Jadi proses pengiriman dari kandang ke tempat pemotongan, dia matanya kena angin, akhirnya ya mengeluarkan air begitu. Nah, menarik sekali, kadang-kala orang melihat hewan-hewan menangis saja sampai heboh begitu ya. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus saat ia hampir masuk kota Yerusalem, ia menangisi kota Yerusalem. Ini sebuah situasi, kondisi yang mungkin bagi orang-orang yang ada dalam konteks saat itu, mungkin mereka larut dengan kegembiraan, dengan sukacita, termasuk para murid. Orang-orang dengan sukacita menyambut Tuhan Yesus karena mereka melihat apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Ya. Nah, tetapi yang menarik, bagaimana Tuhan Yesus melihat Yerusalem. Tuhan Yesus menangis, ya, melihat kota Yerusalem, secara khusus penduduknya. Karena kata Tuhan Yesus, sukacita kegembiraan yang mereka rasakan saat ini adalah bukan sukacita yang akan mendatangkan damai sejahtera. Karena semua itu tersembunyi bagi matamu. Ya. Artinya apa? Artinya penduduk Yerusalem mendasarkan kebahagiaan mereka atas apa yang mereka lihat. Orang-orang di Yerusalem, penduduk-penduduk di Yerusalem, mendasarkan damai sejahtera mereka atas kuatnya atau kokohnya tembok Yerusalem. Dan kita bisa melihat bagaimana apa yang dinubuatkan Tuhan Yesus atas kota Yerusalem di ayat 43, 44 itu digenapi. Bagaimana Jenderal Titus datang mengepung kota Yerusalem, menghancurkannya, dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu digenapi. Di kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak kita semua melihat bagaimana kota kita, bagaimana kota di mana kita tinggal, melihat situasi kondisinya yang terjadi hari ini, yang terjadi akhir-akhir ini. Apakah kita juga memiliki hati yang sama seperti Tuhan Yesus? Apakah kita juga menangisi kota kita dengan situasi kondisi yang terjadi? Di kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak kepada kita semua, sebelum kita beraktivitas, mari kita doakan kota kita. Mari kita tangisi kota kita. Tempat di mana kita bekerja, tempat di mana kita
mencari nafkah, tempat di mana kita belajar, berkuliah, agar ada damai sejahtera yang sejati yang ada di dalam kota kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur sama seperti Tuhan Yesus sedih sehingga Ia menangis melihat kota Yerusalem yang dimana damai sejahtera yang mereka miliki adalah damai sejahtera yang semu, bukan damai sejahtera yang sejati. Kami juga rindu bahwa di kota kami, di tempat di mana kami tinggal, di tempat di mana kami bekerja, melayani, juga ada damai sejahtera. Melihat situasi kondisi yang terjadi akhir-akhir ini, kami rindu mendoakan kota kami Yogyakarta. Kiranya Tuhan melawat kota kami, kiranya Tuhan memberkati kota kami, kiranya kami sebagai orang-orang percaya sungguh-sungguh boleh menjadi tiang-tiang doa bagi kota kami, boleh menjadi tiang-tiang doa bagi lingkungan kami, dan tentunya kami boleh menjadi garam dan terang di dalam kehidupan kami, di dalam bermasyarakat. Terima kasih Bapa, berkati apa yang kami kerjakan hari ini, biarlah nama-Mu dipermuliakan di dalam setiap apa yang kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.